Hai. Selamat datang kembali di video pembelajaran ini. Masih bersama saya, Basilius Hussein. Apa kabar adik-adik semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini kita akan belajar untuk tematik. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Mari kita langsung ke pembelajarannya saja. Pembelajaran 3. Terlebih dahulu, mari kita amati. Kira-kira apa ya yang kita amati ya adik-adik? Nah, di sini ada percakapan. Percakapan yang dilakukan oleh teman-teman. Ada Udin, Siti, dan lain-lainnya. Mari kita perhatikan percakapannya. Teman-teman, besok Minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama, kata Udin. Kemudian dijawab, baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, itu percakapan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Di sini Udin mengajak teman-teman untuk mengambil jamu di rumahnya. Dan teman-teman pun senang akan ajakan Udin untuk datang ke rumahnya sekalian. Mereka bermain pesawat mainan juga. Nah, kalau sudah bermain itu pasti sangat menyenangkan. Ya, adik-adik. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, di sini kita diminta untuk membaca ya. Apa yang kita baca? Membaca membuat jus jambu biji. Ayo di sini siapa yang sudah pernah membuat jus jambu biji? Bersama ayah atau bersama ibu? Jadi di sini Udin setelah memetik buah jambu, dia mengajak teman-temannya untuk membuat jus jambu biji. Ini pasti rasanya sangat menyenangkan dan sangat enak sekali. Kita baca ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo itu bertugas memetik jambu. Kemudian Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es, batu, dan susu. Jadi itu adalah alat dan bahan yang diperlukan Udin dan teman-teman untuk membuat jus jambu biji. Setelah jambu dipetik, alat disiapkan. Mereka membuat jus bersama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya.
Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang sekali. Jadi ceritanya ini adalah menceritakan bagaimana cara kita membuat jus. Alat dan bahannya apa-apa saja yang diperlukan. Bagaimana cara pengerjaannya. Jadi sudah disampaikan Udin dan teman-temannya. Kita diminta menulis ya. Di sini sudah saya tulis apa yang harus ditulis. Nomor 1, perhatikan. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Yang nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Nih nomor 1, tadi sudah Bapak bacakan ceritanya bagaimana apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin. Apa? Yaitu membuat jus jambu. Nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka bekerja sama dan berbagi tugas. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, mereka bekerja bersama-sama. Supaya apa? Supaya pekerjaan menjadi cepat selesai. Nomor 3, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Nah, apa saja alatnya? Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring gula, es batu, air, dan susu. Kemudian nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nih, untuk benda padat itu sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Pasti kalian sudah mengerti ya, apa itu benda padat dan apa itu benda cair. Benda padat adalah suatu benda jika dipindahkan tempatnya itu tidak akan berubah. Bentuknya akan tetap persis seperti semula. Nih, apa-apa saja benda padat itu? Ada blender, gelas, pisau, sendok, dan alat penyaring. Contoh, Bapak ambil contoh sendok. Sendok kalau simpan di mana-mana, dia tidak bisa berubah. Bentuknya tetap seperti sendok. Begitu juga gelas, begitu juga pisau, begitu juga blender. Makanya disebut benda padat. Jika dipindahkan tidak akan berubah bentuk. Kemudian nomor 5, mana yang termasuk benda cair nih? Benda cair adalah benda yang dipindahkan akan berubah bentuk. Apa-apa saja benda cair? Air termasuk benda cair, gula termasuk benda cair karena berubah, es batu dan susu. Mengapa air disebut benda cair nih? Contohnya air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Kemudian air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Yaitu benda cair adalah benda yang jika disimpan ke tempat lain bentuknya akan berubah. Begitu juga es batu, begitu juga susu, bentuknya akan berubah. Nah, kita diminta membaca lagi ini adik-adik sekalian. Nah, ini adalah benda cair.
Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya atau tempatnya. Jika air teh dipindahkan ke dalam kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Jika air dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Itu adalah benda cair ya. Kemudian ayo kita berlatih. Kita akan berlatih berhitung. Nih, ini ada 3 buah. Kita sebut saja jambu ya. Ada 3 buah jambu digabungkan 3 buah lagi. Jadi jambunya ada berapa tempat? Ada 2 tempat. Tempat yang pertama ada 3 buah. Tempat yang kedua ada 3 buah. Kita diminta untuk membuat perkalian. Bagaimana perkaliannya? 2 dikali 3, karena ada 2 tempat atau 2 kelompok dan isinya ada di 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu juga 3 dikali 2 sama dengan 6. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini pakai penjumlahan berurutan. Masih ingat kan kalian bagaimana penjumlahan berurutan dalam perkalian? Berarti 2 kali 3 sama dengan 3-nya ada 2. 3 ditambah 3. Karena satu kelompok jambu isinya ada 3. Kemudian kelompok yang kedua jumlahnya juga ada 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Contoh selanjutnya. Ini ada berapa buah jambu? Ada 8. Satu kelompok jambu isinya ada 4. Satu kelompok lagi isinya ada 4. Jadi perkaliannya bagaimana? Perkaliannya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Sekarang kita penyelesaiannya menggunakan penjumlahan berurutan atau penjumlahan berulang. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Mengapa 4 ditambah 4? Karena satu kelompok isinya ada 4. Kelompok kedua juga isinya ada 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Atau 4 tambah 4 sama dengan 8. Begitu ya adik-adik. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, jadi kan menjumlahkan misalnya 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Kalau 2 dikali 3 yang tadi 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Makanya dikatakan perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nih, kita diminta hitung. Nomor 1, 2 kali 2 berapa hasilnya? Berapa? 2 kali 2 berarti 2-nya ada 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sekarang 2 kali 7
Berarti 7-nya ada 2. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Sekarang 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 kali 9 sama dengan 9 ditambah 9 berapa? 18. 2 kali 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4 kali 2 berarti bagaimana? 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Sekarang 6 kali 2 sama dengan berapa? Berarti 2-nya ada 6, karena 6 kali 2 sama dengan 2-nya ada 6. 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 6 kali, hasilnya adalah 12. 10 tambah 2 10 kali 2 berarti 10-nya 2-nya ada 10. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 2-nya ada 10, hasilnya berapa? 20. 5 kali 2 berapa hasilnya? Sama juga 10. 1 kali 2 hasilnya 2. Perkalian dengan satu angka nih. Perkalian dengan satu angka yaitu yang sudah kalian hafalkan kemarin, yang sudah Pak Surah hafalkan kemarin. Bagaimana 1 kali 2? 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Seperti itu ya. Sekarang 3 kali 1 sama dengan nih, satunya ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. 8 kali 1 berarti satunya ada 8 kali. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. 4 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau ada kalian ketemu bilangan yang dikalikan 1, contohnya 9 kali 1 hasilnya tetap 9. 10 kali 1 hasilnya tetap 10. Ya adik-adik, nih saya kasih contoh ya. 6 kali 1 sama dengan 6. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 4 sama dengan 4. Seperti itu ya. Sekarang perkalian bilangan dengan angka 0. Nih. 2 kali 0 berarti sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 7 kali 0 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya tetap 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Mau 100 kali 0 hasilnya tetap 0. 1000 kali 0 hasilnya tetap 0. 50 kali 0 hasilnya tetap 0. Ya adik-adik, contohnya 2 kali 0 sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0. 6 kali 0 sama dengan 0. 9 kali 0 sama dengan 0. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Masih ingatkah adik-adik dengan gerakan memetik jambu? Itu sudah ada di video pembelajaran 2 ya. Bagaimana gerakan memetik jambu? Nih. Ini ada Lani sedang memetik jambu. Gerakannya bagaimana? Tangannya ke atas memegang buah jambu.
kedua tangan ya, menggunakan dua tangan. Ini gerakan apa? Yaitu gerakan kaki dimulai dari sini ya gambarnya ya. Ini adalah gerakan kaki dimulai dari tangan, kemudian kaki melangkah. Kemudian di sini juga gerakan kaki dimulai dari tangan ke samping, kaki mulai melangkah, dan tangan ke atas. Sekian ya adik-adik video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dan saya harapkan kalian jangan lupa belajar ya adik-adik di rumah, supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang